Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi satu resep untuk 4 macam hasil masakan. Enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe. Teman-teman, tekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Teman-teman, ini solusi untuk menyediakan makanan yang hemat waktu, apalagi buat mami-mami ya yang sibuk sekali mengurus keluarga, rumah tangga, memasak, semuanya. Nah, Tetis Cake caranya seperti ini untuk bisa menyediakan makanan atau jajanan di rumah, enak dan praktis membuatnya. Jadi kita sekali membuat saja, kita bisa simpan, kita bekukan seperti itu teman-teman. Kapan kita mau konsumsi, tinggal kita keluarkan dari kulkas, kita dapat sediakan. Anak-anak pengen somai, kita langsung keluarkan, kita bisa sediakan somai. Anak-anak pengen batagor, kita bisa sediakan juga batagor ya, atau untuk menu berbuka atau untuk menu sahur, kita bisa lakukan seperti ini teman-teman. Oke, nah tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat. Di sini saya haluskan cumi, udang, tenggiri. Nah, ini hanya salah satu ide teman-teman. Teman-teman boleh ganti dengan ayam atau daging untuk membuat bakso seperti itu ya. Nah, ini saya mix semua. Ini juga menyiasati untuk anak-anak kita bisa makan macam-macam ya. Jadi anak saya itu tidak terlalu suka dengan udang. Nah, sekali-kali dia makan udang tapi dengan cara seperti ini. Kalau udang bulat-bulat dia tidak suka teman-teman ya. Oke, kita pakai sagu tani. Saya pakai saus tiram, kecap asin. Ini bahan-bahannya teman-teman: minyak wijen, minyak sayur, kaldu bubuk, roiko boleh, lada bubuk, baking powder, garam secukupnya ya teman-teman. 3 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan, 4 putih telur yang ukuran kecil, 400 air es. Nah, kita satukan dulu garam, lada, kaldu ke air esnya. Jadi air ini nanti kita pakai sedikit demi sedikit sampai cukup di adonannya ya. Jadi kalau misalnya sudah cukup, belum habis, nggak usah dihabisin teman-teman. Masukkan garam. Oh, garam sudah. Gula pasir teman-teman, kalau suka boleh di skip ya. Nah, sekarang satukan semuanya: cumi, tenggiri, udang. Nah, kenapa dimasukkan di plastik? Karena saya tidak langsung buat teman-teman. Jadi saya haluskan dulu kemarin, lalu sorenya saya buat. Masukkan bawang putih, baking powder, minyak wijen, minyak sayur, putih telur, saus tiram, kecap asin, Lalu kita aduk-aduk, yakinkan tangan kita sudah bersih.
Lalu masukkan sagu taninya. Lalu kita aduk-aduk. Agak lama teman-teman di pengadukannya ini. Masukkan air kaldu tadi. Jadi sampai dia itu kalis atau legit seperti itu ya teman-teman, itu udah bagus gitu. Lebih 30 menit kita ngulenin ini teman-teman, sampai dia benar-benar nyatu gitu. Nah, diaduk dulu airnya ya, karena garamnya ngendap di bawah. Ini saya cepatin teman-teman. Kita ulenin terus. Nah, kan ada pemakaian baking powder teman-teman. Itu yang membuat bakso gorengnya ngembang. Nah, udah bisa dibuletin, panaskan minyak, lalu kita goreng. Saya lanjut teman-teman, kan ada pemakaian baking powder. Nah, kalau teman-teman tidak suka pakai baking powder di somai seperti itu, jadi teman-teman bisa bagi dua adonannya. Untuk bakso gorengnya tambahkan baking powdernya ya. Jadi kita tambahkan baking powdernya, kita ulenin lagi, kita aduk-aduk terus supaya dia tercampur rata teman-teman ya. Oke, ini tahap penggorengannya. Apinya api sedang aja teman-teman. Nah, ini enak banget dimakan panas-panas teman-teman. Kulitnya itu tebal, crispy gitu ya. Nah, dia ini pecah-pecah seperti itu teman-teman. Itu karena kita pakai baking powdernya ya. Nah, dia semakin banyak dia pecah-pecah seperti itu, di dalamnya itu dia kopong teman-teman, berongga-rongga seperti itu, kulitnya tebal tapi crispy. Ini sekali angkat kemarin teman-teman, langsung habis. Langsung habis, rebutan teman-teman. Nah, lihat ya teman-teman ya, yang putih itu dia pecah-pecah meletup begitu. Itu membuat dia garing teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah 30 menit kita goreng. Lalu kita angkat. Ini hasilnya, langsung disantap nih teman-teman. Ini penggorengan kedua. Jadi di bakso goreng itu agak banyak teman-teman. Anak saya paling suka, papa mama saya juga suka banget. Nah, adonannya ini nggak mesti kita langsung goreng semuanya teman-teman ya. Kita bisa simpan di kulkas. Kalau kita mau pakai, biarkan suhu ruangan dulu, keluarin dulu. Kira-kira 30 menit 1 jam baru kita goreng ya. Oke, ini kita buat untuk somai. Jadi saya rebus air. Kita bulatkan seperti bikin bakso gitu teman-teman. Jadi ini somainya bulat ya.
Nah, ini somai juga bisa kita bekukan. Yang penting kita sudah masak seperti ini, kita sudah rebus, dia mateng sampai dia terapung begitu. Kita angkat, kita dinginkan, kita bisa simpan di kulkas. Jadi kita sekali kerja ya teman-teman untuk 4 macam masakan. Ini dia sudah mengapung. Lalu kita angkat. Cakep banget ya teman-teman. Berikutnya saya punya 2 tahu, masing-masing saya potong 4, lalu saya goreng supaya dia berkulit. Lalu kita isi dengan adonan yang tadi. Kita isi semuanya. Kenapa saya harus bikin berkulit ya? Supaya lebih tahan lama teman-teman dan gampang untuk mengisinya. Oke, sekarang kita goreng semuanya. Nah, setelah kita goreng seperti ini teman-teman, kita bisa bekukan atau kita bisa simpan di kulkas ya. Kalau kita mau jadi batagor, kita tinggal keluarkan dari kulkas, kita goreng kembali atau dipanasin seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin kuah tahu isi, kita tinggal masak air panas, kasih kaldu, masukkan tahu, sudah jadi. Oke, sekarang kita bikin bumbu kacangnya. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Saya pakai bawang merah, bawang putih, saya petik tanaman daun jeruk saya tuh, cabai, belimbing ulung saya petik sendiri dari pohonnya, gula merah, kacang yang sudah saya panggang. Nah, itu kita blender lalu kita tumis. Kacangnya juga dihaluskan teman-teman. Oke, ini dia. Masukkan garam. Kalau teman-teman mau pakai penyedap, silahkan ya. Di sini saya tidak pakai. Kita masukkan gula merah, masukkan kacang, kasih air. Kekentalannya sesuai selera ya teman-teman. Nah, kembali lagi, ini kacang, bumbu kacang kita bisa simpan di kulkas teman-teman. Ya, biasa saya pack-packin sesuai pemakaian teman-teman, jadi tidak dikeluarin semua, masukkan lagi, keluarin lagi. Nah, itu bisa rusak ya. Jadi saya pack-packin gitu, saya keluarkan sesuai kebutuhan aja. Nah, jadi deh, ini tahu isi, sop tahu isi. Jadi bekas rebusan bakso tadi teman-teman, saya tambahkan kaldu, tambahkan garam ya, sesuai selera. Saya contohkan aja 4, kita buat berkuah. Jadi kalau dia tahu putih seperti itu gampang hancur teman-teman, dan nggak kuat, tidak bisa disimpan lama. Oke, tinggal tambahin daun bawang, jadi deh bakso isi berkuah. Ini deh kita buat jadi batagor tahu isi. Mantep ya teman-teman ya. Memasak itu mudah sekali, dicoba ya teman-teman. Ini somainya, kalau teman-teman mau tambahkan kentang, pare,
telur, tinggal ditambahin aja. Kasih kecap, jadi deh somainya. Jadi deh bakso gorengnya. Titis kayak tukang sulap ya teman-teman. Aduh lucu deh. Nah ini bakso gorengnya. Kita coba dulu, kita cocol di saus, langsung lep. Enak banget. Oh iya teman-teman, di sini saya ada tambahan video. Saya lagi panen belimbing ulu, masih di pohon nih teman-teman. Saya belum petik ya. Nah teman-teman, ada usul enaknya dibuat apa ya kalau banyak seperti ini ya. Kalau dibuat manisan, bagi resep dong teman-teman ya. Atau kalau mau dibuat masakan apa seperti itu, tolong kasih isi di kolom komentar ya teman-teman. Sebaiknya diapain kalau banyak seperti ini. Sayang kan kalau terbuang. Oke, terima kasih teman-teman. Subscribe teman-teman supaya tambah semangat. God bless you all.